hari ini beriman tapi kemudian dia memilih-milih syariat, mana ada orang kemudian beriman milih-milih syariat, yang cocok diambil, yang tidak cocok ditinggal. Tidak ada. Iman itu dengan rasa tunduknya itu sebagaimana gula dengan rasa manisnya. Kalau kita temukan ada butiran putih di atas meja, kita icip-icip tidak ada rasa manisnya, kita katakan itu bukan gula. Kenapa? Tidak ada rasa manisnya. Tapi kalau kita temukan butiran putih di atas meja, kita icip-icip ada manisnya, kita katakan itu gula. Kenapa kamu yakin itu gula? Karena rasa manisnya. Patuh Pak, tanpa syarat, taat tanpa tapi. Kenapa? Syariat itu bukan prasmanan, yang mana kalau kita senang batagor kita ambil batagor, tidak senang nasi goreng kita tinggal nasi goreng. Bukan itu. Syariat itu bukan channel di televisi, kalau cocok kita pertahankan, kita sembunyikan remote-nya, kalau tidak cocok dibuang-buang, silahkan ganti aja. Bukan gitu. Harus patuh harus taat tanpa tapi, patuh tanpa syarat. Kenapa? Syariat itu tidak mungkin nipu kita Pak. Lawang seorang ibu aja tidak mungkin mendolimi anaknya kok. Seorang ibu itu, Bapak lihat dah kalau ada seorang ibu itu membelikan ayam lele atau kemudian ayam lamongan sama anaknya, ibunya itu rela makan kol Pak supaya anaknya makan ayam. Bapak kan tahu kan kalau lamongan itu ayam, kol, kemangi, sambel. Ayo Bu, kok nggak makan ayam? Enggak, lagi diet dari ayam nak, makan kolnya. Kalau bapaknya beda ya, bapaknya bagi dua ya, separuh-separuh. Itu kalau bapaknya, kalau ibu enggak. Kalau ibu manda, ibunya itu rela makan kol Pak, Masya Allah, rela makan kol supaya anaknya makan ayam. Loh, seorang ibu aja tidak mungkin mendolimi anak. Loh, apa kita itu berprasangka bahwasanya Allah yang menciptakan alam semesta ini, rasa cintanya kepada manusia itu lebih rendah daripada cinta seorang ibu kepada anak? Berarti kita ngimpi, belum kenal Allah selama ini. Kita jebak-jebuk dalam sujud tapi tidak kenal dengan Allah. Masih seudon sama syariat Allah. Kenapa sini tidak boleh, kenapa itu tidak boleh? Loh, kita ini budaknya Allah. Wong kita sama atasan aja tidak berani nanya kok. Kenapa sih pabriknya di Pulau Gadung, jauh banget dari rumah? Ada nggak yang berani ngomong kayak gitu? Nggak ada, insya Allah. Wong bapak pingin dapetin email aja, bapak patuh kok sama Google. Bapak kalau dapetin email kan taat sama Google kan, suruh ngisi ya. Terus kemudian ada peraturannya yang panjang yang nggak pernah kita baca itu loh, yang kita scroll langsung ke atas. Kemudian kita nerima 2, accept atau decline. Itu aja toh, nggak pernah kita baca kan? Spotnya kita accept supaya dapat email. Ada nggak orang yang baca email peraturannya satu-satu terus kemudian dia ngumpen Google, ya saya tidak setuju poin 5. Kira-kira Google-nya ngomong apa? Kalau tidak setuju ya udah cari email yang lain. Lu cari Google aja, dapetin email Google aja harus patuh tanpa syarat, tanpa tapi kok hanya untuk dapetin email Pak. Omong-omong kita membayangkan surga itu lebih rendah daripada kualitas email sampai nggak mau patuh tanpa syarat. Berarti kita ini masih tersesat, belum tahu tentang hakikat keimanan kita yang sebenarnya. Di situ kita dapetin pelajaran apa? Taat tanpa tapi, patuh tanpa syarat. Tidak mungkin syariat Allah itu nipu kita, itu tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Semua syariat itu terbukti satu persatu. Bapak diperintahkan oleh sunnah itu. Sunnahnya apa? Makan buah dulu, jangan makan kemudian daging dulu baru buah. Bapak hari ini para dokter sering ngomong ke kita itu apa kalau kemudian ini tidurnya terlalu malam, ini organ tubuhnya itu terlalu capek Ustaz. Tidurnya itu pagi-pagi. Karena kalau kemudian terlalu begadang itu berpotensi untuk jantung, berpotensi untuk darah tinggi. Halah, sunnah itu Pak sudah ngajarin Pak kalau habis isya kita itu kemudian diperintahkan untuk segera tidur, ya kan? Nabi pernah nggak memperpanjang isyanya? Pernah. Ketika kemudian akan persiapan jihad besok harinya, atau kemudian sedang menerangkan tentang keadaan Yahudi dan Nasrani yang panjang, itu baru Nabi kemudian sampai tengah malam. Selebihnya enggak, habis isya tidur. Kita hari ini kemudian disampaikan bahwasanya kalau penerangan itu lebih baik gelap daripada yang terang. Halah, sunnah itu sudah ngajarin Pak. Dalam riwayat Muslim kalau kita di waktu malam itu ngapain? Yaitu aglik babaka, tutup pintu rumahmu, wadkurismallahi alaihi, baca bismillah. Kemudian apa? Tutup ini loh, bejanamu, kemudian gelasmu sebelah nama Allah, karena kamu tidak tahu siapa yang akan mempergunakan dan memanfaatkan setelah kita tidur. Semuanya sudah dijelaskan Pak. Makanya kemudian dalam sunnah kita diperintahkan oleh Nabi kalau di waktu malam piring kita nutup dengan membaca bismillah, gelas kita tutup membaca bismillah Pak. Kalau kita ngungkapin semuanya nggak akan selesai Pak. Kenapa? Karena memang ilmunya Allah itu kalau menetapkan syariat itu ya alim, ya rahman, ya rahim, ya hakim, semuanya jadi satu, jadi syariat kita. Kalau kita yang membuat, kita pintar tapi belum tentu penyayang, penyayang tapi belum tentu pintar, pintar dan penyayang tapi belum tentu bijaksana. Itu kalau manusia kan. Kalau Allah menetapkan syariat itu al-alim, al-hakim, ar-rahman, ar-rahim, semua kesempurnaan keluar syariat untuk kita. Yang Allah butuhkan apa? Satu, patuh tanpa syarat, taat tanpa tapi. Dan jangan menggunakan akal. Kenapa jangan menggunakan akal? Karena ilmu kita dengan ilmunya Allah itu tidak bisa dibandingkan.